Shalom Bapak Ibu yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada siang hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu pada siang hari ini. Kami memuji Engkau, kami membesarkan Engkau, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Lewat ibadah siang hari ini, kiranya Kau hadir tengah-tengah kami, menjamah setiap kami, dan melawat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pimpin kami dari awal sampai akhir. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bersama-sama akan menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita akan naikkan satu pujian. Bersamamu ya Bapa. Kau ada bersamamu di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersama-sama, bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di hidupku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih. Mari kita mengangkat tangan kita. Bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang ber
pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Lebih kuat katakan sama-sama, bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Katakan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi katakan sama-sama, anugerah-Mu yang besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita masuk menyembah Tuhan. Ya Yesus, Engkau Tuhan. Kiara lama sikiri lebar lama. Mari yang bisa menyembah dalam bahasa roh, bersama-sama kita menyembah dengan bahasa yang Tuhan beri. Yang belum bisa, mari jemaat Tuhan berkata, syukur bagimu Tuhan. Oh, haleluya. Kira lama siribina lamo, syarala lama siribina lamo. Haleluya. Angkat kedua tanganmu, serahkan diri kepada Tuhan. Syarala lama siribina lamo. Glory, haleluya, haleluya. Ria lama sini binara lambu, syara lama sini binara lambu. Haleluya, haleluya. Nama masih di bidang lambu, nama masih di bidang lambu. Sama-sama katakan, Engkau ada Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari angkat dua tanganmu, bersamamu ya Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak,
Anugerah-Mu besar melimpah. Katakan anugerah-Mu yang besar. Anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi katakan anugerah-Mu yang besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari bersama-sama kita tepuk tangan yang mulia bersama kita. Haleluya, haleluya. Kami percaya Kau di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami percaya Kau melawat setiap kami dalam ibadah kami pada siang hari ini, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Menteraikan kami, Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu. Sebentar, Tuhan, kami akan mendengar akan firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang kami dengar akan menguatkan hati kami, akan meneguhkan iman kami, Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang patut dipuji, Allah yang patut ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Kristus, mari bersama-sama kita naikkan. Syarala para masih di dalam. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Yesusku, besar Engkau Allah kami, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Yesusku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Yesusku, katakan selamanya besar, selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar, selamanya besar dan ajaib. Yesusku, amin. Mari bersama kita bersorak-sorai buat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya Yesus ada di tengah-tengah kita, yang percaya Allah ada hadir di tengah-tengah kita, mari kita semua berkata, amin. Bapa di surga, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Sebentar kami mau mendengar akan firman-Mu, ya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu untuk kami bisa menerima kekuatan, keteguhan hati kami daripada-Mu, Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Kristus. Urapi setiap kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana kabar saudara? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Puji Tuhan. Mari siang hari ini bersama-sama kita akan
mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang pada kita pada siang hari ini, saya berikan judul berpikir positif. Kita akan membaca dari Filipi pasal yang keempat, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Firman Tuhan berkata begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Puji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kita boleh dengar bersama pada siang hari ini diberkati kita yang membaca, yang merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasih dalam nama Tuhan Kristus, kalau melihat keadaan yang ada sekarang ini, situasi bangsa, situasi dunia, di mana sedang dalam kondisi krisis dilanda ketakutan, krisis dilanda oleh kecemasan, oleh karena situasi di mana merebaknya virus corona di seluruh negeri, di seluruh dunia ini, bahkan juga Indonesia dan di kota kita. Makin hari saat-saat ini bukan makin turun, tetapi perkembangannya makin hari terjadi peningkatan dan terjadi peningkatan. Tetapi kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena pemimpin-pemimpin bangsa ini mengambil satu sikap tindakan yang cepat, mengambil satu sikap tindakan yang luar biasa, yang kita bisa lihat di kota-kota semua pada berantisipasi. Keluarga-keluarga juga mengantisipasi bagaimana supaya bisa menangkal hadirnya virus ini dalam keluarga kita, dalam kota kita, dan bangsa kita. Oleh karena itu saat ini mari, memang kalau kita melihat situasi yang ada sekarang ini, semua menjadi takut, semua menjadi khawatir, semua menjadi cemas. Itu situasi yang ada yang dihadapi oleh setiap orang. Tetapi untuk saat ini, mari kita berpikir yang positif dengan keadaan yang ada sekarang ini. Bagaimana kita bisa berpikir positif? Maka berdasarkan Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 sampai 8, kita akan temukan beberapa hal di sini. Yang pertama, untuk kita ini bisa berpikir positif, ayat 6 di bagian A. Ada pesan Tuhan berkata begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Paulus berpesan kepada jemaat di Filipi, di mana jemaat di Filipi sedang mengalami ketakutan, sedang mengalami kecemasan, oleh karena situasi iman mereka sedang digoncang. Tetapi Paulus berpesan dari tempat yang sangat tidak menyenangkan, di dalam penjara Paulus masih bisa menulis suratnya kepada jemaat Filipi untuk tetap bersemangat mereka untuk memandang situasi yang ada itu dengan cara berpikir, dengan cara pandang yang benar di hadapan Allah, yaitu cara pandang positif. Alkitab berkata begini, solusi yang pertama adalah supaya kita berpikir positif, janganlah kamu khawatir. Janganlah kamu khawatir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ada ayat berkata janganlah hendaknya kamu khawatir, pasti ada alasan, pasti ada dasar di mana Tuhan, di mana firman Tuhan berkata janganlah hendaknya kamu khawatir dalam segala sesuatu. Ada alasan yang diberikan. Yang pertama kita bisa melihat mengapa kita tidak boleh khawatir. Karena ayat 7 bagian A berkata begini, damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Alasan yang pertama yang menjadikan dasar di mana kita tidak khawatir, kita tidak boleh cemas, kita bisa memandang positif adalah kita punya Allah yang memiliki damai sejahtera. Kita punya Allah yang memiliki
Damai sejahtera itu melampaui segala akal kita, melampaui segala pikir kita, melampaui segala kekuatan dan kemampuan kita. Itu menjadi dasar yang pertama. Kenapa kita tidak boleh khawatir? Karena Allah itu adalah Allah yang memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal kita. Saya percaya Allah pasti bisa melakukannya untuk kita. Saya percaya Allah pasti bisa menyelesaikan semua ini. Dan saya percaya juga bahwa ketika situasi datang kepada negeri kita, datang di kota kita untuk virus ini, saya percaya cepat akan bisa terselesaikan. Karena Allah sumber damai sejahtera itu melampaui akal kita. Yang kedua, alasannya apa? Alasan yang kedua, kita disuruh untuk tidak khawatir. Alasan kedua adalah Tuhan itu memelihara hidup kita. Tuhan itu menyertai kita. Tuhan melingkupi kita. Kalau Tuhan menyertai melingkupi kita, itu ada satu jaminan yang luar biasa. Kenapa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Kalau Tuhan memelihara kita, berarti Tuhan bersama dengan kita. Ketika Tuhan bersama dengan kita, kita tahu siapa lawan kita. Tuhan adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan adalah yang sanggup memberikan dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagi Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Yesus semuanya mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada sebuah lagu yang mengatakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Allah mengatakan memelihara hidup kita, berarti Allah punya kesanggupan. Bagi Tuhan tidak ada, semuanya mungkin Tuhan bisa kerjakan. Maka saya percaya situasi yang ada sekarang ini akan memperkuat kita untuk kita bisa menangkap kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa berpikir positif? Kalau yang pertama, jangan khawatir, itu pesan firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita ini tetap bisa berpikir positif untuk menghadapi situasi yang ada. Yang kedua adalah kita bawa di dalam doa. Ayat 6 bagian B berkata begini, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang kedua, bagaimana kita bisa berpikir positif untuk menghadapi situasi yang ada ini adalah berdoa. GCC ada satu program dengan adanya situasi yang ada sekarang ini. Maka GCC memberikan satu statement untuk kita, yaitu gerakan GCC berdoa. Tetapi kembali bahwa pemerintah memberikan pesan supaya tidak keluar. Kata pemerintah bahwa untuk menangkal penyebaran virus ini, maka semua penduduk, semua rakyat harus tinggal di rumah. Dan pesan itu diberikan kepada kita supaya kita tinggal di rumah, supaya kita ada di rumah saja, melakukan pekerjaan dari rumah, melakukan usaha dari rumah, melakukan ibadah dari rumah. Dan itu kita lakukan, GCC berdoa. Dan mari bersama-sama keluarga-keluarga yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita bawa dalam doa. Dengan kita berdoa, membangun keintiman dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bisa berpikir positif ketika melihat situasi yang ada ini, justru membawa kita intim dengan Tuhan. Keluarga-keluarga menjadi intim dengan Tuhan. Bahkan yang tadinya keluarga yang terpisah, keluarga yang sibuk dengan kegiatan pekerjaan mereka, sekarang dengan ada di rumah, bersama-sama mereka berkumpul, bersama-sama mereka berdoa. Kami percaya jemaat GCC juga hari ini berkumpul untuk berdoa. Itu yang menjadikan bahwa kita bisa berpikir positif. Kita bisa memandang situasi ini dengan pandangan yang positif. Lewat hadirnya situasi seperti ini, membuat kita bisa berdoa bersama-sama. Membuat kita punya waktu untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Dan Tuhan menyampaikan kepada kita, supaya menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita. Dalam segala hal keinginanmu, sampaikan kepada Tuhan. Kita punya keinginan yang sama. Yang pertama adalah ingin virus corona ini berlalu dari negeri kita. Ingin badai, bencana yang bukan bencana alam ini juga berlalu
daripada kita. Bencana dari virus ini berlalu dari kita. Mari kita bawa dalam doa bersama-sama. Kita naikkan kepada Tuhan. Tuhan, aku rindu supaya virus ini berlalu daripada negeri kami. Tidak merambah lebih banyak lagi. Stop sampai di sini Tuhan untuk virus ini. Sehingga kami bisa kembali melakukan aktivitas kami. Yang punya usaha kembali mengerjakan usahanya. Yang pekerja kembali bisa mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Lalu yang punya pelayanan kembali mengerjakan pelayanan dengan baik. Semua aktivitas kita bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, yang Tuhan mau, bagaimana kita bisa berpikir positif. Tuhan berikan solusi untuk kita ini berdoa. Banyak-banyak jam doa ditingkatkan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga adalah kita memandangnya dengan cara pandang, dengan pikiran yang positif. Mari kita pikirkan yang baik-baik. Jangan memikirkan yang jelek-jelek. Jangan memikirkan yang negatif-negatif. Di ayat yang ke-8 berkata begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Memang kalau kita ada di dunia ini, pikiran kita dengan situasi yang ada sekarang ini, semua pikiran kita menjadi berpikir negatif. Berpikir yang tidak berkenan. Tapi lewat peristiwa sekarang ini, kami mengajak kita berpikir positif. Apa yang kita pikirkan? Ayo kita pikirkan yang positif. Kita bisa berpikir dengan situasi ini, kita bisa berkumpul dalam satu keluarga. Keluarga bisa bersatu bersama-sama. Lewat situasi yang ada, kita bisa bergandengan tangan untuk berdoa. Kadang-kadang kita lupa untuk hal seperti ini. Mungkin kita pikirkan diri kita sendiri. Tapi dengan situasi yang ada ini, kita bisa mulai bergandengan tangan, berdoa. Baik untuk bangsa kita, maupun juga untuk keluarga kita. Yang dekat maupun yang jauh, kita bersama bisa naikkan kepada Tuhan. Ketika kita berpikir positif. Orang yang berpikir positif, perkataannya akan menyejukkan. Orang yang berpikir positif, perbuatannya perbuatan yang menyenangkan. Orang yang berpikir positif, segala tindakannya tindakan yang menyukakan. Itu ketika kita berpikir positif. Dan dampak dari berpikir positif ini membuat kita menjadi tenang. Kalau kita sudah tenang, maka dampak berikutnya kita bisa berdoa. Kalau kita tenang dan kita bisa berdoa, maka mujizat Tuhan itu turun. Baik atas keluarga kita, atas usaha pekerjaan kita, maupun juga atas bangsa dan negara kita ini. Atas kota di mana kita tinggal. Kenapa? Karena hati kita ini tenang. Karena itu mari kita berpikir positif. Untuk menyikapi situasi yang ada. Untuk menyikapi keadaan yang ada sekarang ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Inilah cara di mana kita bisa memandang keadaan yang ada sekitar kita ini dengan cara pandang, dengan pola pikir yang positif. Kita sudah dengar apa yang Tuhan berikan pada kita. Solusi untuk bisa menanggapi semua itu dengan positif adalah katakan kepada Tuhan. Nyatakan itu kepadanya. Situasi yang ada sekarang ini. Lalu bawa di dalam doa dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita memikirkan yang positif, yang baik di hadapan Tuhan. Yang manis, yang sedap didengar. Dan itu akan mengubah hidup kita menjadi tenang. Berpikir positif. Maka itu menjadikan hidup kita dalam damai sejahtera. Akhir kata dalam khotbah saya pada siang hari ini. Marilah kita berpikir positif. Lakukan yang positif. Dan sebarkanlah hal-hal yang positif. Kalau ini kita kerjakan, yakin dan percaya, semua ini akan bisa berlalu. Badai akan berlalu dari negeri kita, dari kota kita. Virus akan berhenti sekarang ini dalam nama Tuhan Kristus. Ketika kita berpikir positif, melakukan yang positif, dan menyebarkan yang positif. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari bersama-sama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita angkat dan kita akan berdoa.
Bapa di surga, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan, secara daging kami tidak mampu untuk menjalani dengan situasi yang ada di negeri kami ini. Lewat virus yang begitu cepat meningkat perkembangannya. Virus yang begitu cepat untuk mengalir kepada setiap orang, Tuhan. Hari demi hari kami ikuti berita. Adalah terus ada peningkatan. Tapi hari ini kami percaya, Tuhan, oleh kuasa darah-Mu dan oleh pilur-pilur-Mu, Tuhan, virus ini berhenti dalam nama Yesus. Dan setiap kami boleh mengalami ketenangan. Biarlah lewat situasi yang ada yang mencekam ini, Tuhan, kami tetap berpikir positif dalam menghadapinya, Tuhan. Maka kami percaya berkat-Mu turun atas kami. Tutup bungkus setiap umat-Mu, Tuhan, dengan kuasa darah-Mu. Tutup bungkus keluarga umat-Mu dengan kuasa darah-Mu. Bahkan juga, Tuhan, tutup bungkus usaha pekerjaan bagi setiap umat-Mu dengan kuasa darah-Mu dalam nama Yesus, Tuhan. Dan juga, Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami, memberkati Indonesia, memberkati kota kami di mana kami tinggal, memberkati juga keluarga-keluarga yang boleh beribadah kepadamu, keluarga-keluarga yang memuliakan Engkau, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, Tuhan, kami percaya, biarlah kehidupan kami dalam sukacita di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kami kasihi, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman yang kita dengar ini, kita bisa menyikapi keadaan situasi yang ada. Karena itu bersama-sama kita berikan pujian kepada Tuhan. Kita akan mengagungkan namanya. Setiap hari kita akan memuji, kita akan membesarkan nama Tuhan. Mari bersama dengan saya bangkit berdiri, Bapak Ibu, dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menaikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan sama-sama, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Engkau, ajaib Tuhan, ajaib. Sekali lagi katakan sama-sama, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari bersama kita mengangkat tangan kita. Kita berdoa untuk bangsa kita. Kita berdoa untuk kota kita. Kita juga berdoa untuk keluarga-keluarga kita. Dan juga usaha pekerjaan kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami percaya Engkau yang memiliki alam semesta ini. Engkau yang menjadikannya luar biasa untuk kami. Tuhan, persoalan yang muncul atas bangsa ini Tuhan, atas kehidupan keluarga rumah tangga kami,
pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami percaya Engkau campur tangan. Karena itu Tuhan, bawa kami untuk bisa memandang dan berpikir positif dengan segala yang terjadi situasi di bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau punya rencana yang indah, Engkau punya sesuatu yang indah untuk kami. Engkau akan menyatakan kuasa-Mu. Hari ini Tuhan, kami bersatu hati dengan seluruh umat-Mu. Kami berdoa untuk Indonesia di dalam nama Yesus, diluputkan dari segala bencana virus corona di dalam nama Yesus. Virus ini dihentikan sekarang dalam nama Yesus. Dan tidak terjadi peningkatan. Mulai hari ini virus ini berhenti dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami berdoa untuk mereka yang sudah terjangkit virus ini dari tempat ini oleh kuasa darah-Mu. Kami berdoa Tuhan, kami yakin mereka disembuhkan oleh kuasa darah dan pilu Kristus dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa untuk bangsa ini. Sungguh Tuhan, bangsa ini dilalukan dari bencana virus corona. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat khususnya Tuhan untuk penyelesaian daripada bencana virus ini Tuhan. Berikan hikmat-Mu, bersatu hati kami sepakat Tuhan untuk menghentikan virus ini dalam nama Yesus dalam penyebarannya. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu turun atas bangsa kami. Kami berdoa untuk kota di mana kami tinggal. Kiranya Tuhan berikan damai sejahtera. Tetap situasi ini menjadi tenang, menjadi aman, menjadi tentram di dalam nama Yesus. Tidak membawa kami dalam ketakutan, tidak membawa kami dalam kecemasan, tetapi bawa kami untuk terus dekat dengan-Mu Tuhan. Di kota kami aman, di kota kami tentram dalam nama Yesus Tuhan. Kuasa darah Yesus curahkan untuk kota kami, sehingga juga tidak terjadi penyebaran virus. Terhenti sekarang dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, kami berdoa untuk setiap usaha pekerjaan bagi setiap umat-Mu Tuhan, bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, di situasi yang ada ini Kau tetap membuat berbeda. Engkau tetap memberkati umat-Mu di dalam nama Yesus. Usaha mereka terus berjalan lancar. Diberkati usaha mereka dalam nama Yesus. Pekerjaan mereka tetap lancar. Diberkati dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan ketika kami punya pergumulan atas keluarga kami, apapun pergumulan kami, Engkau ada tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah kami tidak menggerutu kepadamu, tapi kami tetap memuji Engkau. Kami pandang persoalan ini dengan pikir yang positif. So, Allah ingin melakukan kedahsyatan dalam keluarga kami. Dalam nama Yesus Tuhan, jalan keluar Kau berikan. Kemenangan terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa, jika ada umat-Mu yang sakit Tuhan, apapun sakit penyakitnya, kami arahkan tangan kami untuk jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus, oleh pilur-pilur Yesus. Semua sakit penyakit diangkat dalam nama Yesus, dan umat-Mu sehat di dalam nama Tuhan Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga menyerahkan gereja-gereja-Mu di dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati Tuhan. Dimanapun berada umat-Mu, Engkau juga memberkati. Hamba-hamba-Mu dimanapun berada, Engkau juga memberkati. Kami serahkan mereka semua dalam tangan kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami dalam segala keadaan kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau beserta dengan kami. Tuhan, hari ini kami siap untuk menerima berkat-Mu. Kami siap untuk menerima anugerah daripada-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi mari kita angkat tangan kita, arahkan kepada Tuhan, biar kita menerima berkat daripada Tuhan. Diberkati Engkau dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, usaha dan pekerjaan. Diberkati kehidupan-Mu, diberkati studimu, diberkati pelayanan-Mu. Terima berkat Tuhan. Berkat yang diberikan oleh Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan, mari bersama dengan saya katakan amin. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya kita semua diberkati lewat ibadah pada siang hari ini. Selanjutnya kami tak berpesan seperti anjuran daripada pemerintah kita, supaya kita tidak banyak pergi keluar kalau memang tidak perlu. Tetap kita ada di rumah saja.
Kita kerjakan dari rumah. Apapun yang bisa kita kerjakan, kita lakukan dari rumah. Mari bersama-sama, GCC ada program namanya GCC Berdoa. Saya berikan kepada kita semua, GCC Berdoa. Lakukan di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati. Amin.